Hai Kop Indonesia. Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Jawaban nyeleneh Luis Enrique soal nasibnya setelah Spanyol karam di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Spanyol Luis Enrique memilih berteka-teki tentang masa depannya setelah La Furia Roja kandas pada Piala Dunia 2022, 7 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Dia mengatakan ini bukan saat yang tepat membahas tentang nasibnya. Timnas Spanyol tersingkir dari Piala Dunia 2022 setelah takluk dalam adu penalti kontra Maroko pada 16 besar Rabu 7 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah skor tetap 0-0 dalam 120 menit pertandingan plus perpanjangan waktu, Maroko dan Spanyol menjalani adu tos-tosan. Apesnya, 3 algojo penalti Spanyol gagal semua. Sebaliknya, 3 penendang Maroko mulus menjalani tugasnya dan lolos ke perempat final. Nasib Luis Enrique langsung menjadi sorotan pada pertandingan itu. Tak sedikit fans La Furia Roja yang menuntut mantan pelatih Barcelona itu segera mundur setelah kegagalan tragis di Piala Dunia 2022. Ini bukan saat yang tepat mendiskusikan masa depan. Anda tahu itu, kata Luis Enrique seperti dikutip dari Marca. Saya punya lebih banyak jalan keluar ketimbang subway atau kereta bawah tanah. Saya hanya ingin pulang dan menemui keluarga dan anjing saya, kemudian bersama mereka, imbuhnya. Dia mengisyaratkan akan memulai pembicaraan tentang masa depannya pada pekan depan. Saya kira mulai membicarakan itu pekan depan dengan tenang ketika Presiden Luis Rubiales menganggap perlu. Kami akan berbicara tentang apa yang benar-benar penting di masa depan, tuturnya. Piala Dunia 2022, 3 kali bikin 1000 umpan, 3 kali pula Spanyol kena petaka. Di depak timnas Maroko, timnas Spanyol 3 kali kena petaka ketika bikin 1000 umpan dalam satu laga di ajang Piala Dunia. Timnas Spanyol bertanding melawan timnas Maroko pada babak 16 besar Piala Dunia 2022. Duel Spanyol kontra Maroko dihelat di Education City Stadium pada Selasa 6 Desember 2022 petang waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Hasilnya timnas Spanyol kalah dari timnas Maroko lewat adu penalti dengan skor 0-3. 3 pemain Spanyol yaitu Pablo Sarabia, Carlos Soler, dan Sergio Busquets gagal menceploskan bola ke gawang timnas Maroko. Dengan demikian, kekalahan tersebut membuat La Furia Roja gagal lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2022. Selain itu, kekalahan tersebut membuat timnas Spanyol sudah kalah 3 kali ketika membuat 1000 umpan. Pertama, menurut laporan Optajos yang dinukil Bolasport.com, La Furia Roja membuat 1019 umpan pada laga melawan timnas Maroko. Namun, umpan sebanyak itu yang dibuat oleh timnas Spanyol hanya mampu menciptakan 1 peluang di sepanjang laga. Kedua, timnas Spanyol membuat 1058 saat bersua timnas Jepang pada matchday 3 grup E Piala Dunia 2022. Hasilnya, timnas Spanyol kalah 1-2 dari timnas Jepang. Ketiga, timnas Spanyol membuat lebih dari 1000 umpan ketika bertanding melawan timnas Rusia di babak 16 besar Piala Dunia 2018. Pada laga tersebut, timnas Spanyol membuat 1115 umpan dan hanya mampu mencetak 1 gol dalam laga yang berkesudahan 1-1 di waktu normal dan extra time. Achraf Hakimi hancurkan negara kelahiran dengan cara paling kejam. Bek sayap timnas Maroko Achraf Hakimi menyingkirkan timnas Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022 melalui tendangan penentu dalam adu penalti. Achraf Hakimi merupakan sosok penentu kelolosan timnas Maroko ke perempat final Piala Dunia 2022. Tim Singa Atlas melaju setelah menang adu penalti atas timnas Spanyol dalam partai babak 16 besar di Education City Stadium, Doha, Selasa 6 Desember 2022. 3 eksekutor timnas Maroko sukses menunaikan tugas, sedangkan trio penendang Spanyol tak ada yang berhasil menjaringkan bola. Tembakan Achraf Hakimi jadi penentu kelolosan Maroko untuk kali pertama ke perempat final Piala Dunia. Bek sayap PSG itu secara dingin menyarankan bola dengan cara terbaik sekaligus paling kejam buat Spanyol. Achraf Hakimi dipuji habis-habisan setelah mencungkil bola dengan teknik panenka untuk mengecoh pergerakan kiper Unai Simon.
Apresiasi membanjiri pemuda 24 tahun itu karena keberaniannya melakukan Panenka di tengah tekanan besar guna membawa tim lolos di ajang sekelas Piala Dunia. Lebih dari itu, Hakimi dengan tembakan kuncinya tersebut ibarat menghukum negara kelahiran sendiri. Ya, Hakimi lahir dan besar di Madrid, Spanyol dari orang tua asal Maroko. Dia menjalani pendidikan sepak bola di Colonia Ovigevi Getafe sebelum pindah ke akademi klub top Spanyol Real Madrid 2006 hingga 2016. Real Madrid adalah klub profesional pertamanya sebelum bertualang ke Dortmund, Inter Milan, dan kini di PSG. Dia memilih untuk memperkuat negara asal leluhurnya Maroko dan menjalani debut senior buat Singa Atlas pada 2016. Spanyol di Piala Dunia 2022, dari menang besar hingga tak mampu cetak sebiji gol. Laga babak perempat final Piala Dunia 2022 di Qatar yang mempertemukan timnas Spanyol dan timnas Maroko baru saja berakhir. Timnas Maroko akhirnya mengunci tiket ke babak 8 besar, usai lebih beruntung dari Spanyol di babak adu penalti Selasa 6 Desember 2022 di Education City Stadium Al Rayyan. Setelah membagi skor 0 sama di waktu 90 menit plus extra time 30 menit, Spanyol kalah 0-3 dalam adu penalti. Kegagalan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022 ini meninggalkan cerita sedih bagi para penggemarnya. Hal ini mengingat betapa tim Matador tampil menjanjikan pada laga pembuka di fase grup saat membenamkan Costa Rica dengan skor telak 7-0. Hasil tersebut bahkan menjadi skor kemenangan terbesar hingga laga ke-53 di Piala Dunia 2022. Akan tetapi, ketajaman para pemain Spanyol tak begitu lagi sesudahnya. Para pemain Spanyol hanya mampu mencetak 1 gol saat bermain imbang 1-1 dengan Jerman di matchday kedua. 1 gol kembali menjadi catatan bagi Spanyol saat bertanding di laga pamungkas babak penyisihan grup. Namun, 1 gol sumbangan Alvaro Morata yang juga muncul sebagai pencetak gol bagi Spanyol di laga sebelumnya saat berhadapan Jerman tak cukup untuk mengalahkan atau menahan Jepang. Timnas Spanyol kalah 1-2 dari Jepang dan hanya menjadi runner-up grup E untuk lolos dan kemudian menghadapi Maroko di fase pertama knockout. Hai Kop Indonesia. Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box.